langsung ke bagian akhir dari bab 1 biar segera nyambung. Alinea akhir dari bab awal. Itu Sahihaini. Itu kan masih tentang ilmu ya, bukan ilmu dan alim. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Baiklah, pada hari ini kemarin diawali dengan keutamaan ilmu dan orang berilmu. Gambarannya seperti yang kemarin banyak disebutkan itu. Ilmu, orang berilmu, majelis ilmu gitu ya, utama. Lalu kitab ini judulnya Adab atau Tata Krama Pencari Ilmu dan Pemberi Ilmu. Tata krama dua-duanya. Nanti kaitannya dengan adab itu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung bagian akhir nih dari yang kemarin. Wa fi sahihaini lan iku ing dalem kitab sahih loro, Sahih Bukhari Muslim, an Abdullah bin Amr bin al-As, Amr bin As radhiyallahu an, qala, di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ya, sahihaini itu, Amr bin As berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ngrungokake Rasulullah ngendikan. Rasulullah bersabda, innallaha setuhune Allah iku la yaqbidu, ora nyabut sinten Allah, al ilma ing ilmu, intizaan kelawan nyabut temenan, yantazi'u kang nyabut sinten Allah, minan nasi saking menungso. Walakin lan tetapine yaqbidu nyabut sinten Allah al ilma ing ilmu, biqabdil ulama'i kelawan nyabut ulama, nyabut nyawane ulama. Hatta idza lam yabqa, sehingga nalikane ora keri, ora tersisa sapa alimun wong kang duwe ilmu, wong alim, maka ittakhadha ngalap sapa annasu manungsa ru'asaa ing pira-pira pemimpin, juhalan kang bodho. Fasa'alu moko takon sapa nas, fa'aftau moko menehi fatwa sapa ru'asa, bi ghairi ilmin kelawan tanpa ilmu. Fadallu moko sesat, moko sasar sapa ru'asa, wa adallu lan nyasarake. Hadis ini masih tentang ilmu ya. Rasulullah bersabda, Allah tidak mencabut ilmu dari manusia itu dengan nyabut ilmu itu.
menungso iku ilmune gak dicabut ya kadang ya lali kok ya. Jadi bukan ilmu dicabut gitu. Tapi Allah mencabut ilmu itu dengan mencabut nyawa ulamanya. Artinya ilmunya hilang terkubur bersama ulamanya. Ilmu yang kita dapat dari guru, ya ulama itu orang yang berilmu ya. Kalau kita bicara ulama ya di pikiran kita jangan hanya guru ngaji, pokoknya ilmu apa. Seorang ahli ilmu meninggal, guru kita satu misalnya meninggal, maka guru yang meninggal ini memberi ilmu kepada kita atau ilmu yang kita dapatkan dari guru kita ini kan tidak semua ilmu beliau. Tidak semua ilmu beliau. Paling berapa persennya kan begitu. Kira-kira berapa persen ya ilmu guru kita yang meresap pada diri kita itu ada separuh persennya. Yang diberikan saja belum tentu bisa semua ya. Bisa dibayangkan. Misalkan seorang guru punya ilmu 100%. Oh ya, kalah 100% ya. 70. Dulu guru kita itu mendapat ilmu dari gurunya ya tidak sebanyak itu, enggak sebanyak ilmu gurunya. Terus sekarang guru kita kita ikuti ilmunya, kita dapatkan ilmunya, kita dapat ilmu dari beliau, ya tidak 70 itu, mungkin separuh saja sudah bagus. Sudah meninggal. Terus kita ngajari murid kita punya 35 misalkan, terus tidak 35 itu saja kalau belum mati. Nah kalau mati, ya semakin banyak yang ikut terkubur kan begitu. Lama-lama ilmu itu habis di dunia ini. Sehingga ketika ahlinya, ketika orang alim, orang berilmu ini sudah banyak yang terkubur, maka akhirnya ya seadanya. Nah, seadanya ketika sudah tidak tersisa orang yang expert ya, yang ahli, maka umat mengambil seadanya dengan ilmu yang seadanya. Maka karena pemimpin itu jadi tumpuan pertanyaan umatnya, mau gak mau pemimpin harus menjawab. Nah, menjawabnya ya dengan ilmu yang dipunyai itu. Maka digambarkan oleh Rasulullah, pemimpin yang tidak berilmu itu disebut di sini ru'asan juhalan. Mereka ditanya, mereka menjawab dengan tanpa ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Ya, ini gambaran bahwa lenyapnya ilmu itu juga berakibat pada lemahnya kepemimpinan juga kan. Itu saja kalau yang digambarkan di dalam hadis ini adalah hilangnya ilmu. Nah, tentang pemimpin, bagaimana sekarang ini kalau kita mengangkat pemimpin yang tidak berilmu? Itu. Karena cara mengangkat pemimpinnya juga ada cara-cara tertentu sehingga bisa menjadi pemimpin gitu. Bahayanya pemimpin tanpa ilmu itu fadhallu wa adallu. Saya masih ingat ketika waktu masih kecil dulu ada ulama meninggal gitu, mesti orang tua atau apa itu, duh ilmune wis tambah kalong gitu, tambah berkurang ilmu yang ada di dunia ini dengan meninggalnya
orang yang berilmu. Cukulnya apa ya? Sebenarnya bukan cukulan ya. Kalau ini kita ngomong misalkan gelar ya, dokter itu untuk menjadi dokter itu kan sekian lama dan berilmu dan praktek. Kalau seorang dokter meninggal, ini munculnya dokter ini kan nggak dokter mana ini butuh waktu ini kan suwe gitu loh. Meninggalnya dengan cukulan yang baru ini juga lama, sama dengan apalagi ulama kiai ya, mondok sakmono suwe ini ngelontok apal kitab sembarang, terus wafat terkubur ilmunya. Nah, munculnya orang yang persis sejumlah ini ilmunya ini kan juga butuh waktu lama. Itu durung sampai ditempui iki wis ilang maneh, durung sampai diijoli kijolan sudah wafat lagi. Gambarannya ilmu itu seperti itu. Tapi tetap kita tetap harus mencari ilmu. Sudah ya. Faslun utawi ikilah fasol jami oma utawi sekabehane barang dzukira kang wis den sebut min fadlil ilmi wa ahlihi saking keutamaane ilmu lan ahli ilmu wong sing punya ilmu. Innama huwa fi haqqil ulama il amilina angin setuhune huwa utawi ma utawa alim iku fi haqqil ulama'i ing dalem nyotone ulama kang ngelakoni ilmune. Jadi yang kita sebut beberapa tentang ilmu dan orang berilmu di bab yang kemarin itu tidak sembarangan orang berilmu gitu saja, tapi orang berilmu yang mengamalkan ilmunya, ulama il amilin, ulama orang berilmu yang ilmunya dipakai. Al-amilina bi ilmihim al-abrari kang podo bejo, kang bagus-bagus. Al-muttaqin tur kang takwa. Mereka yang ilmunya diamalkan, mereka yang bertakwa. Bagaimana ulama amilin itu? Alladzina qasadu nyatane wong akeh kang qasadu kang nuju sengaja sapa alladzin bihi kelawan ilmu wajhallahil karim ing ridhone Allah kang mulya wa zulfalan parek cedhek ladaihi ana ngersane Allah bijannatin naimi kelawan kenikmatan kelawan swarga kenikmatan. Jadi ulama amilin al-abror al-muttaqin itu orang yang mencari ilmu itu tujuannya yang dituju adalah ridho Allah. Itu yang utama-utama tadi yang kemarin disebutkan itu. Nah inilah yang sering disebutkan oleh Al-Ghazali niku ya. Ada warning nanti di sini ada. Tujuannya golek ilmu itu golek ridhone Allah supaya tambah cedhak nang Gusti Allah oleh swargane Gusti Allah gitu. Laman qasada bihi aghradon dunyawiyatan. Dudu wong kang nuju bihi kelawan ilmu aghradon dunyawiyatan, tujuan-tujuan duniawi. Min jahin bayane saking pangkat au malin utawa bondo nggih au mukatsiratin utawa akeh-akehan fil atba'i ing dalam pengikut wat talamidhi akeh-akehan murid. Nah, ini kontrasnya. Bukan orang yang mencari ilmu dengan tujuan kepentingan duniawi. Seperti golek ilmu tujuannya golek pangkat, gelar, golek bondo, golek ilmu cek iso oleh penghasilan. Cek oleh derajat, cek oleh pengikuti akeh, minterno anak utawa awake dhewe besok muridé cek akeh, pengikuti cek akeh itu
tujuan mencari ilmu yang salah. Ya. Di awal Mbah Hasyim ini mengingatkan hal itu yang juga disebutkan di Bidayatul Hidayah itu oleh Al-Ghazali. Jadi mencari ilmu yang benar itu mencari ridho Allah lah. Konkretnya gimana? Mencari ilmu karena Allah. Ya Allah merintah kita mencari ilmu karena menjalankan perintah Allah. Bukan cek dadi-dadi. Cek dadi ngene, cek oleh ngono, cek akeh pengikute. Cek terkenal di kampung, cek dicium tangane gitu misalnya. Ada cerita ini saya mendengarkan pengajian. Ada orang nyantrino anake mbok mondokno nyekolahno, datake tujuane iku besok pengikute cek akeh. Tujuane wis keliru ya, padahal golek ilmu kan ikhlasun niyah. Kok ternyata betul apa yang diniatkan itu. Pas lulus anaknya wis mulai teko pondok, wis mulai sekolah, mulai ngaji. Ternyata di akhir proses mencari ilmunya itu menjadi orang yang pengikutnya banyak, tapi bukan manusia. Jadi tukang angon bebek, iki cerita ya. Jadi ternyata dia profesinya tukang angon bebek. Pengikutnya kan banyak, dia mimpin satu-satunya pemimpin, di belakangnya banyak pengikut. Ini saya mendengarkan pengajian dicontohi iku gitu. Jadi dia besok santrine cek akeh murite, cek akeh pengikute, cek dipilih jadi pemimpin itu niat-niat yang salah. Ya cek yang lain itu juga salah. Saya pernah ada calon wali santri itu mau mensekolahkan anak, tanya-tanya. Terus salah satu pertanyaannya gini, kalau anak saya sekolah di madrasah aliyah, yang tanyakan itu madrasah aliyah, apa bisa jadi notaris? Jadi pertanyaannya begitu. Jawabannya apa? Saya jawab, mencari ilmu itu bukan untuk menjadi. Soal menjadi itu bukan kewenangan kita. Yang kita jalani adalah proses mencari ilmu, itu wajib. Dan kalau punya cita-cita, kalau mengambil fakultas atau jurusan ya sesuai dengan cita-citanya. Kalau kepingin jadi notaris ya sekolahnya nanti setelah lulus madrasah, walaupun madrasah namanya, bisa masuk fakultas hukum. Itu jurusannya ke situ. Tapi apakah kalau masuk fakultas hukum pasti jadi notaris? Nah ini bukan kewenangan kita untuk menjadi itu. Itu dari proses. Jadi soal tadi itu urusan yang punya ilmu, tapi proses kita jalani sesuai dengan tujuan kan gitu. Dan orang awam itu kan sering kali begitu, cek ini, cek pengikuti akeh, cek murid akeh, begitu nggak dapat pengikut, nggak dapat murid, nanti frustrasi. Jadi itu digambarkan sudah jelas oleh Mbah Hasyim di sini. Pangkat, harta, banyak-banyakan pengikut dan banyak-banyakan murid. Nah, itu yang tidak boleh. Yang tidak dimaksud dalam berilmu, orang berilmu dan ilmu. Faqad ruwiya maka temen wis diriwayatake anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapa wong tolaba kang nyuprih mencari sapa wong al ilma ing ilmu, barang siapa mencari ilmu liujariya bihil ulama'a, drapun itu agar supaya ya drapun ngremehake utawa ngasorake bihi kelawan ilmu al ulama'a ing wong-wong kang anduweni ilmu ing ulama. Barang siapa mencari ilmu tujuannya untuk merendahkan atau meremehkan orang berilmu yang lain. Nah, aku tak ngungkuli, cek engko gak dia tok sing top misale. Au yumaria bihil fuqaha utawa golek ilmu untuk cek iso debat wong-wong pinter. Aku tak golek ilmu cek iso yumari, cek iso berdebat dengan para fuqaha.
au yasrifa bihi wujuhan nasi, atau mengoake bihi kelawan ilmu wujuhan nasi ing wajahe menungso, atau untuk supaya perhatian orang tertuju pada dia, cek top, cek populer, cek terkenal. Adkhala moko nglebokake hu ing man sapa Allah finnari ing dalam neraka. Maka orang ini oleh Allah dimasukkan ke neraka. Mencari ilmu untuk meremehkan orang lain atau untuk bisa berdebat dengan orang yang berilmu lain, atau bahkan supaya mendapat perhatian dari orang lain. Popularitas ya. Ya, ini yang diancam oleh Allah. Rawahu ngriwayatake hadis sapa At-Tirmidzi wa anhu lan saking Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam, man utawi sapa wong ta'allama kang bibinau, kang sinau, kang melajari sapa man ilman ing ilmu, mimma saking barang, saking ilmu yubtawa kang disuprih, kang digoleki bihi kelawan ma wajhullahi ta'ala ing ridhone Allah ta'ala, la yata'allamu kang ora nyinaoni sapa man hu ing ilmu illa liyusiba kejaba supaya meroleh sapa man bihi kelawan ilmu gharadan ing tujuan bagian minat dunia saking donya, maka lam yajid ora nemokake sapa man arfal jannati arok ing ambune swarga. Barang siapa mencari ilmu yang seharusnya mencari ilmu itu adalah mencari ridho Allah, tapi dia mencari ilmu untuk memperoleh kepentingan duniawi seperti tadi itu, pangkat, popularitas, pengaruh, maka tidak bisa mendapatkan baunya saja, bau surga, apalagi surganya. Itu senada dengan hadis sebelumnya. Wa anhu lan saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utapi sapa wong ta'allama kang agawe kang sinau melajari sapa man ilman ing ilmu li ghairillahi krana sakliyane Allah, bukan karena Allah, au arada utawa ngarepake sapa wong bihi kelawan ilmu ghaira wajhillahi sakliyane ridhone Allah, sesuatu yang dilakukan tidak karena Allah itu namanya riya. Riya itu terminologi yang merupakan lawan dari ikhlas, istilah. Kalau selama ini riya itu difahami pamer ya, tapi tidak, pamer itu bagian dari riya. Riya itu li ghairillah, tidak krono selain Allah. Lawannya riya itu ikhlas. Ikhlas itu apa? Murni karena Allah. Barang siapa mencari ilmu tidak karena Allah atau karena selain Allah Ta'ala, fal yatabawa maka becik manggon sapa man maq'adahu ing nggon lungguhe man minan nari saking geni, maka duduklah di kursi api. Wa anhu lan saking Nabi sallallahu alaihi wasallam, yukta dan tekaake bil alimi kelawan wong kang alim, wong kang anduweni ilmu, yaumal kiamat ing besok dina kiamat. Besok di hari kiamat itu ada orang berilmu didatangkan, fayulqa moko diuncalake sapa alim finnari ing dalam neraka. Saya ingat Mbah Yai Arfat kalau cerita ini ya. Fayandaliqu moko brodol apa akbabuhu apa niki lambung apa gene usus iku lho, perut niki abdomen, wetenge brodol ususe metu, fayaduru moko mubeng munyer biha kelawan akbab kama yaduru kaya sepadane munyer mubeng apa alhimaru jaran birroha kelawan gilingan. Ya, zaman Rasulullah
Zaman saya kecil juga itu masih ada giling jagung itu. Kalau dulu gilingan itu batu, ditumpuk batu, yang atas ada bolongannya, dileboni jagung, terus digiling muter ser. Kalau penggilingan besar itu di hadis ini kuda yang menggiling, gilingan itu yang munyerno itu kuda. Giling apa saja, apa batu, apa-apa. Zaman tradisional seperti itu. Kalau sekarang mesin semua. Jadi saya ingat Mbah Yai Arfad menerangkan tentang ilmu orang yang disiksa itu. Begitu masuk neraka itu brodol itu ususnya niku nempel ini terus wong iki munyer. Koyok muteri gilingan. Fayatifu mokong ngrobong ngubengi sapa ahlun nari penduduk neraka. Penduduk neraka padha ndelok. Iki ana pendatang baru langsung dideleh ususnya brodol diumpet-umpetno niku ngono. Dirubung koncone fayaqulu maka ngucap sapa ahlun nar utawi apa laka kaduwe sira maksude apa sampean iki fayaqulu maka ngucap sapa alim apa sampean kok iso disiksa kaya ngene niki kuntu ana sapa ingsun iku amiron wong kang merentah bil khairi kelawan kebagusan wala ati lan orang nekani orang nglakoni sapa ingsun hi ing khair wa anha lan nyegah lan menging sapa ingsun anisyarri saking keoloan wa ati lan nekani sapa ingsun hi ing syar. Aku biyen ndek donya iku ngajak-ngajak kebaikan tapi aku gak nglakoni. Aku menging melarang keburukan tapi aku ngelakoni. Ini tentang amar ma'ruf nahi mungkar yang diucapkan saja tapi tidak dijalani. Kalau di hadis yang lain khusus ini ada lebih panjang itu, bukankah kau dulu di dunia mengajak kebaikan? Jadi ya itu tentang resiko ilmu. Wa an Bisrin lan saking Bisri radhiyallahu an awha paring wahyu sapa Allah taala ila Daud alaihi salam. Allah memberi wahyu kepada Nabi Daud alaihi salam. Bagaimana? La taj'al ojo ndadekake sapa sira baini ing dalem antarane ingsun wa bainaka lan antarane sira aliman ing wong kang berilmu maftunan kang difitnah kang diuji ya. Bahasa kita itu kalau mau difitnah itu kayak dituduh salah gitu ya. Padahal maftun difitnah itu yang mendapat ujian, terfitnah. Orang bisa terfitnah oleh ilmunya. Misalkan tambah pinter kok malah jadi tambah sombong. Nah itu berarti diuji oleh ilmunya. Tambah pinter kok tambah wani wong tua. Tambah ilmunya akeh, tambah pinter ngakali misalnya niku. Ya, bukan tambah bener. Tambah pinter harusnya tambah bener kan begitu yang kita inginkan. Jangan kau adakan orang, jangan kau ada orang antara aku dan antara kamu ada orang yang berilmu tapi terfitnah, sehingga fayubaiduka apa takaburuhu yang dicontohkan di sini orang alim yang terfitnah oleh sombongnya, sehingga maka dadi ngadohake ka ing sira takaburuhu apa sombonge alim an mahabbati saking cintai ing ingsun. Jadi Allah berpesan kepada Nabi Daud, antara kau dan aku, kau yang aku cintai itu, antara cintaku dengan cintamu jangan terhalang oleh orang berilmu yang terfitnah. Orang berilmu yang dicontohkan di sini ini kesombongannya
menghalang-halangi, memisahkan aku, menjauhkan aku dari kamu. Ulaika utawi ikulah alim maftun, alim yang maftun niku wau, quta'ut tariqi, wong kang medhot dalan kaya begal quta'ut tariq. Ala ibadi ing atase kawula ingsun. Mutus kedekatan Allah dengan seorang hamba. Jadi betapa kesombongan itu menyebabkan menjadi jauhnya seseorang kepada Allah. Persoalan cinta ini, terputus cintanya gara-gara kesombongan. Waqala Sufyan Ats-Tsauri, ngendika sapa Sufyan Ats-Tsauri, innama angin setuhune yuta'allamu dipelajari opo al ilmu lihat taqiya drapun wedi sapa wong bihi kelawan ilmu Allah ing Allah drapun bertakwa nggih, wedinya itu bermakna bertakwa. Sesungguhnya ilmu itu dipelajari agar supaya orang itu bertakwa kepada Allah. Wa innama lan setuhune fuddila diutamaake, diunggulke apa ilmu ala ghairihi ing atase liyane li annahu karena setuhune ilmu yattaqi dadi takwa bihi kelawan ilmu, yattaqi dadi takwa sapa wong bihi kelawan ilmu Allah ing Allah taala. Ilmu itu diunggulkan, dianggap unggul karena dengan ilmu itu orang bisa bertakwa kepada Allah. Maka ilmu itu jadi utama, penting. Artinya apa? Ilmu itu jadi sarana, jadi alat supaya kita semakin berilmu, semakin bertakwa. Fa in ikhtalla maka lamun cacat apa hadal qasdu ikilah tujuan, lek wis tujuane keliru. Bukan semakin berilmu semakin bertakwa, tapi semakin populer, semakin dihormati, semakin pengikutnya banyak. Wa fasadat lan dadi rusak apa niyatu talibihi, niate wong kang ndolek ilmu rusak. Bi ayyastasy'ara kelawan yento rumangsa utawa ngrasa amrih rasa sapa wong bihi kelawan ilmu at-tawassula ing tumeka ila munalin dunyawiyin maring perolehan-perolehan duniawi. Merasa dengan ilmu ini nanti aku akan penghasilannya tambah banyak, semakin pangkatku tinggi misalnya. Min malin bayani saking bondo aujahin utawa pangkat. Kalau niatnya sudah rusak menjadi begitu, faqad batala maka wis batal, wis rusak apa ajruhu ganjarane wong. Wahabita lan dia dadi lebur, ilang apa amaluhu amale man. Wa khosira lan rugi sapa man, khusronan mubinan kelawan rugi kang nyata. Nah, itu. Jadi persepsi tentang ilmu harus disamakan dulu menurut beberapa hadis yang ditaruh di bagian awal dari kitab ini, agar tujuan itu nanti bisa jelas yang dicapai apa. Kalau ada persoalan-persoalan dalam dunia pendidikan, dunia keilmuan sekarang ini, barangkali ada miss ya, ada hal yang salah paham, dipahami salah tentang ilmu, tentang tujuan mencari ilmu. Nah, dengan begini kita bisa ngerayai ya, introspeksi. Wa qala al-Fudail bin Iyad, ngendika sapa Fudail bin Iyad, balaghani tumeka ing ingsun annal fusqata setuhune kefasekan, sungguhne kang fasek minal ulama'i saking ulama kang fasek. Fasikun itu berbuat kerusakan nggih. Wamin hamalatil Qur'ani lan saking wong kang gembol Qur'an. Hamalatul Qur'an iku nggawa Qur'an. Tapi maknane nggawa Qur'an itu bukan napa?
nyekel Quran digawa mlaku-mlaku itu bukan. Hamalatul Quran itu bisa orang yang berilmu, ilmu Al-Quran, bisa juga bermakna orang yang hafal Al-Quran banyak. Orang berilmu dan orang yang membawa Al-Quran, hamilul Quran, iku yubda'u di kawiti bihim kelawan ulama wa hamalatul Quran yaumal kiamati yubda'u didisikno didisikno siksone bihim yaumal kiamati besok kiamat qabla abadatil ausani sadurunge penyembah berhala. Penyembah berhala jelas tidak mukmin ya. Tapi yang terkait dengan ilmu ini, berilmu tapi mengkhianati ilmunya. Lebih berat nih, lebih berat di hadapan Allah. Wa qala Al-Hasanul Basri lan ngendika sapa Hasan Al-Basri radhiyallahu an, uqubatul ilmi utawi siksane ilmu iku mautul qalbi, matine ati. Jadi orang ilmu itu terhukumnya berilmu itu jika hatinya mati. Pokoknya ilmu kok malah atine mati. Siksane ilmu iku mautul qalbi, matine ati. Berilmu kok malah tersiksa. Iku lek atine mati. Berilmu tapi hatinya mati. Fakila maka didhawuhake, ada yang bertanya lahu maring Hasan Basri. Ma mautul qalbi, ma utawi apa mautul qalbi kang aran matine ati. Ati mati iku sing ya ana apa? Kala ngendika sapa Syekh Hasan Basri. Matine ati iku tolabud dunya, golek donya, bi amalil akhirati kelawan perbuatan atau kelakuan akhirat. Perbuatannya perbuatan akhirat untuk keperluan akhirat, tapi ternyata yang dicari adalah keperluan donya. Bahasa ya arek sakniki iku dodol agama. Golek badi donya gitu loh. Ya. Makanya kalau kita kita urip di donya kan butuh penghasilan donya ya, niat golek penghasilan donya itu. Tapi tidak jual agama. Lho lek mulang terus dibayar. Ya gak apa-apa wong iku kudu tujuane kok. Lek niat golek donya mulang ya gak cukup. Lek niat nyambut gawe. Ya niat ngamalno ilmu. Dene ono bisaro itu haknya pemberi ilmu, tapi bukan itu mengajar. Tapi yang lain-lain kan ada. Ketoke amalan agama, tapi tujuannya misalnya gini. Ya Allah, kula nyuwun mangke tolong nanti yang berdoa di akhir acara yang banyak berdoa diaturi panjenengan. Ya wis diaturi doa ya wis doa. Tapi lek kate aku gelem teko tapi kok sangune pira? Iku lho. Aku gelem teko tapi sangune pira dhisik. Nah, itu. Tapi lek turu donga ya teko niat donga, tapi oleh disangoni beda lagi. Makanya niat itu sangat penting dan niat itu adalah rahasia, betul-betul rahasiai manungso dengan Allah. Kita gak berhak suudzon, nggih, gak berhak suudzon. Ketoke amal akhirat tapi untuk kepentingan itu kalau harta, bisa juga pangkat, ya. Amal donya kepingin dadi menteri atau kepingin dadi pejabat apa itu, kalau pejabat jadi ketua. Sodako tapi kok saiki ya apa sodako tapi
ketoke sedekah tapi tujuannya jadi diteruskan sendiri. Apakah itu pangkat, apakah itu harta, apakah itu pengikut, ya. Apakah gelar. Itu ya sudah tentang utamanya ilmu, orang berilmu dan ilmu yang mana. Ilmu yang didapatkan oleh orang yang mencari ilmu yang niatnya benar, kan tadi diawali di situ. Niatnya ikhlas karena Allah, bukan untuk perolehan duniawi. Kalau orang mencari ilmu kemudian donyane katut, ya itu efek, ya apa itu fadilah dari Allah, tapi bukan tujuan. Makanya di Bidayat Hidayah itu bagian pertama itu kan bab taat. Bab taat didahulukan. Karena pinter sekarang ketika di kelas itu pinter, belum tentu nanti di belakang hari itu juga nasibnya baik nasib dunia maupun nasib akhirat. Karena ada faktor ketaatan itu tadi, barokai ilmu. Makanya sekarang ini apalagi zaman sekarang pasca pandemi ya, kalau zaman saya dulu itu masya Allah prestasi pinter apa itu jadi rebutane arek sekolah ya nih, saingan pinter-pinter rajin-rajinan. Nah sekarang itu arek sinau kayak gak pada gelem itu loh. Terus apa yang dicari? Bahkan beberapa pelanggaran itu diulang oleh murid yang sama itu. Makanya sekarang model tausiahnya juga beda. Sudahlah saiki manut aturan ae. Engko pintere katut gitu. Sudah gitu ya gitu. Daripada wis gak pinter terus melanggar ae gitu kan. Pada menjengkelno guru gitu. Sudahlah sekarang golek ridhone guru, engko mulai ilmune katut karena gurune ridho. Jadi paling golek cara sing paling ya paling bisa kita harapkan. Kan banyak ceritanya proses belajarnya bagus, pinter tapi ngelarani gurune, nggoroi wong tuane, tapi akhirnya nasibnya tidak seindah yang diharapkan. Sekarang ini kita harus kampanye barokah dengan menanamkan kedisiplinan, ketaatan yang benar ya, ketaatan yang benar. Jangan nanti ada ketaatan yang salah. Karena murid harus taat kepada guru, kemudian mutlak guru ngajak kemaksiatan, takut melawan guru. Nah ini sudah tidak benar, koridornya sudah dilewati. Tetap ketaatan itu ada batasnya, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliqi. Tidak boleh taat kepada makhluk jika itu berlawanan dengan atau jika bermaksiat kepada zat yang mencipta. Pun al-babu tsani, nah ini nanti saya sampaikan. Kemarin seperti di permulaan ya, kita ini ingin ke utamakan dulu adab guru. Nah, bab 2 ini adalah adab murid masih, adabul muta'alimi fi nafsihi, tata krama murid terhadap dirinya sendiri. Nah, bab 3 adabul muta'alimi ma'a syaikhihi, adabnya murid terhadap gurunya. Yang keempat, adabnya murid, masih murid ya, 3 bab itu panjang sekali. Fi durusihi, dalam pelajarannya, wama ya tamiduhu ma'asyaikhi warifqoti, dan apa yang dituju bersama-sama guru dan teman-temannya. Masih tentang murid. Nah, maka saya ingin mendahulukan bab 5, nanti mundur gitu. Al-babul khamis fi adabil alimi fi haqqi nafsihi. Sepakat nggih? Nggih. Tata krama alim, orang berilmu, fi haqqi nafsihi, terhadap dirinya sendiri dulu. Kepribadian,
guru. Wa fihi lan iku ing dalem adab isruna utawi 20 apane adaban adabe. 20 adabe guru. Adabnya orang berilmu. Al awalu utawi kang awal ayyudima yen to nglanggengake sapa muallim sapa alim muraqabatallahi taala ing marek nginjen-nginjen marang Allah taala fisirri wal alaniyati ing dalem sepi ing dalem rahasia maupun ing dalem rame, dalam situasi sepi maupun dalam keadaan rame. Itu guru alim mengabadikan terus menerus mendekatkan diri kepada Allah, baik dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai. Mendekatkan diri kepada Allah itu seperti apa sih? Ya merasa senantiasa berada pada aturan Allah yang harus dipatuhi. Kalau dari sisi ingat, ya ingat terus, itu ingat aturannya Allah. Malah kalau nafas manusia itu nafas Allah. Tapi tidak hanya menyebut, tapi ya rambu-rambune Gusti Allah itu digawa terus dipakai muraqabah. Ya kalimatnya, misalnya lek tiba ya innalillah gitu. Lek oleh nikmat ya alhamdulillah. Kalau orang jauh dari Allah itu kan lek kepreset maksud sialan iki sapa sing ndele banyu nek kene gitu. Segera mencari orang yang disalahkan. Jadi muraqabah itu tidak harus menyepi di kamar, gak metu-metu campur ruang wis nyekel tasbih gede-gede, bukan itu ya. Jadi kemana-mana tetap Allah bersama kita. Innallaha ma'ana itu. Wathani kan kapindo ayulazima khaufahu, yento terus menerus yudima dengan yulazima itu ya sama, tetap takut kepada Allah fi jami'i harokatihi ing dalem sekabehane obah-obahe gerakane wasakanatihi ya menenge wa aqwalihi lan pengucape wa af'alihi lan perbuatane alim nggih, semuanya rujuk alim. Jadi tetap yang ditakuti adalah Allah dalam segala aktivitas, gerakan maupun ketika diam, baik kata-kata, kurang satu ini tulisan, gak berbuat, gak berkata-kata, tapi nulis. Sekarang ini yang aktif kan tulisan, nulisnya dengan jempolan lagi. Ya, ini kan kita paling aktif kan ini sekarang ini. Ya termasuk di dalamnya tulisan itu kan kata-kata. Nulis iki wedi Gusti, ukuran sing diodeni Gusti Allah, didelok, disimak Gusti Allah. Fa innahu aminun, maka setuhune wong iku aminun, aman, kena dipercaya. Aminun iku nggih rasa bisa dipercaya. Alama ing atase barang istaudaa kang nitipake fihi ing dalema minal ulumi sange ilmu apa cek kenek dititipi ilmu, amanah nggawa ilmu gitu. Jadi perlunya mulazamah khaufillah itu biar ilmu diri kita itu gembol ilmu itu amanah gitu. Bayani ilmu wal hikmati lan hikmah wal khosyati lan rasa wedi nang Gusti Allah. Wa tarku dzalika lan utawi ninggal kang mengkono-mengkono, ninggal takut kepada Allah itu minal khianati saking citra khianat. Waqad qala Allah taala teman wis matur dawuh sinten Allah taala la takhunullah, ojo padha citra padha nyidrani sapa sira kabeh Allah ing Allah, jangan mengkhianati Allah war rasulah lan Rasulullah
wa takhunu lan padha khianat sapa sira kabeh amanatikum ing amanat sira kabeh. Jadi perlunya guru itu senantiasa takut kepada Allah itu agar amanah membawa ilmu. Oh aku iki guru, ngoten. Oh aku iki guru. Wa antum lan utawi sira kabeh iku ta'lamuna padha weruh sapa sira kabeh. Watsalitsu lan guru kang nomor 3 adab alim nggih, adabe alim ayu lazima yen to netepi asakina sapa alim asakinata ing anteng tenang. Guru kudu tenang. Gak kupuan. Rabi'u kang nomor 4 ayyul lazima yen to netepi sapa guru al waro'a. Waro' itu sedikit beda dengan ifah ya. Waro' itu menjaga diri dari hal-hal yang tidak pantas. Kalau menjauhi sing dilarang itu ifah ya. Waro' itu hampir dengan muru'ah gitu. Joko di kita ada tradisi kan, di pondok di kita itu ada tradisi gak pantas. Misale siapa ya? Misale alim ini berupa profesinya menjadi imam masjid misalnya, sehari-harinya ya bukan melakukan hal sing haram tapi gak pantas itu. Mari ngimami masjid terus jagongan, ganti baju kaos oblong, celana jeans, topian apa itu topian 007 itu apa? Gawe blue jeans ketat, kaos oblong, sedat-sedut. Lho, iku aslinya kan bukan hal haram tapi gak pantas. Gak kurang waro. Utawa itu menyangkut muru'ah ya. Ada juga barang gak jelas iki bekku apa duduk atau sembarangan gitu loh. Sikat ae gitu. Barang gak jelas suci apa gak suci ini tapi sembrono nang hukum niku lho. Ya. Lha terus gak njogo kepantasan. Ya guru itu wabiok-gabiokan ambek murid-e. Guyon ya padha murid padha putrine misalnya, terus kok guyon idik-idikan misalnya. Ya iku malah kurang njogo gak kurang waroke. Itu warok dari apa semacam muruah ya. Guru juga njogo muruah. Lek warok ini juga termasuk hukum apa ya, suci gak suci. Ini kepemilikannya siapa, itu gak sembarangan dipakai gitu. Saya dulu itu ibu itu kayak contoh gini, wong lek warok nemen niku, warok sing nemen niku gak gelem gak menggunakan layah, sama layah coba itu. Kalau dia belum tahu pasti bahwa lemah sing dipakai, tanah sing dipakai iki suci gitu loh. Nemen waroke wis. Apalagi gosok ya, lek gosok kan jelas dilarang. Belum tahu pasti lek lemah iki suci karena layah iki teko lemah gitu. Kalau kita sekarang enggak seperti itu ya enggak sulit-sulit nemen sih, tapi ya ojo nemen-nemen sembronone gitu loh. Gak pun takoki tuku makanan di kantin sampean carane ngumbah ya opo. Carane nyuceni ya opo. Itu namanya menyulitkan diri sendiri. Lain lagi ya. Tapi kalau berhati-hati iku didelok carane mensucikan ae wis ngono iku. Lek wis ngono terus hati-hati itu warok ya. Banyune
mari digawe kukur-kukur dari ngusapi umbele terus manu wis gak hati-hati. Walaupun gak tahu najisnya tapi sudah bisa dinilai cara mensucikannya kurang tepat. Ayu lazimat tawadhu'a. Adab guru yang kelima, tawadhu. Tawadhu itu makna harfiahnya kan meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu berbuat sesuai dengan yang seharusnya. Kalau saya dulu sekolah itu tawadhu itu yang ndeleh sesuatu pada tempatnya. Jadi lek sampean ndeleh sepatu ndek kepala itu jenenge gak tawadhu gitu. Tapi bukan itu sebenarnya ya. Wadhu'a itu kan ndeleh sing pantes. Tapi dalam konteks umum tawadhu itu dimaknani andap asor, berendah hati ya. Berendah hati, gak nyombongi orang lain apalagi muridnya. As-sadisu kang utawi kang nomor 6 ayu lazimal khusyu'a alillahi. Netepi khusyuk maring Gusti Allah. Sebenarnya khosyi'ah, khofa itu tidak jauh berbeda. Dari nomor 6 ini ada penjelasan lain. Wa mimma lan setengah saking barang kataba kang wis nulis sapa Malikun Imam Malik radhiyallahu an ila Rasyidi maring Khalifah Ar-Rasyid. Ada tulisan ya. Tulisan ditujukan kepada Ar-Rasyid. Idza alamta jika kalau mulang sapa sira ilman ing ilmu fal yuri moko nuduhno moko duduhno. Lek ayaro iku melihat, lek aro yuri iku nuduhno. Maka tunjukkanlah alaika sira atharuhu labete. Labet iku dampake. Wa waqaruhu lan jadi efek ilmu itu. Wa waqaruhu lan keagungane ilmu. Wa sakinatuhu lan ketenangane ilmu. Wa hilmuhu lan arise. Jadi dirimu itu cerminkan. Itu yang satu. Likoli krono dawe Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam, al ulama utawi ulama iku warasatul anbiya'i, pewarise para nabi. Jadi kalau kau mengajarkan ilmu maka tunjukkanlah pada dirimu dampak ilmu itu baik berupa kehormatani orang sing megang ilmu, wibawae wong ilmu, ketenangane wong sing duwe ilmu. Jadi dirinya yang membawa ilmu ini sudah menjadi cermin dari efek ilmu itu. Mulane kalau Jawa itu guru itu digugu, ditiru. Ya ilmu itu ya dibaca dari di guru itu. Anteng itu tenang ya, tenang. Terus halim itu kalau yang kita pakai sehari-hari, halim itu sabar. Padahal sabar itu bukan halim ya. Halim itu aris bahasa kitabnya, tidak membalas atas kejahatan orang lain kepada kita walaupun kita mampu. Itu halim jenenge. Kalau sabar kan tahan ya, menahan amarah itu sabar, menahan penderitaan sabar. Seringkali wong iku lho gak tahu muring-muring, sabar. Nah, sabar yang itu digudo anake, digudo muridé ya sabar. Nah, itu halim itu. Jadi halim itu aris, tidak membalas atau tidak melakukan imbalan perbuatan jahat yang diterima dari orang lain walaupun mampu.
Jadi seorang guru itu kalau menurut Imam Malik yang dipesankan kepada Ar-Rasyid itu lek mulang itu duduhno dampak ilmu atas dirimu itu ya wibawane wakor keanggunane ketenangane kesabarane. Sebab orang alim itu pewarisnya para nabi. Lah itu pewaris itu tuh sing nrimo hartae ya, sing meneruskan peran-peran kenabian itu, keteladanannya itu tadi sabari, tenangi dan sebagainya. Jadi kalau kita jadi guru aja gupuan. Engko gampang gopo, ono muridnya nangis melok nangis. Muridnya tukaran melok tukaran. Aduh. Tenang. Muridnya panik melok panik. Ya malah gak menyelesaikan masalah. Waqala Umar lan ngendika sinten Umar radhiyallahu an ta'allamu nyinaonono sira bibiyanao sira al ilma ilmu wa ta'allamu ma'ahu sertane ilmu as-sakinata ing ketenangan wal waqara lan keagungan wibawa. Jadi tidak hanya berhenti berilmu tapi perilakunya menyertai. Semakin berilmu semakin tenang, semakin nggawa wibawa. Wa qala ba'du salafi lan ngendika sapa sebagian ulama salaf hakul alimi hakun bukan hakul alimi. Hakun hak nyoto dadi hak alal alimi ngatasi wong kang berilmu. Orang berilmu itu ayat tawadhu'a yen to tawadhu lillahi karena Allah. Tawadhu nang Gusti Allah. Merendahkan diri di hadapan Allah. Tawadhu nang Gusti Allah fi sirrihi ing dalem sepine, ing dalem rahasiae, sepi keadaan sepi wa alaniyatihi lan rame. Tetap tawadhu nang Gusti Allah. Tawadhu itu memang kepada Allah. Man tawadhu'a lillahi rafa'ahu. Sapa sing tawadhu krana Allah, maka oleh Allah diangkat derajatnya. Kalau kita itu selama ini tawadhu iku koyo andap asor. Diterjemah andap asor, tapi tidak karena Allah, ya sia-sia. Makanya kita di Syekh Abdul Qadir atau siapa itu dawuh, siapa yang menghormati orang karena pangkatnya, karena hartanya, maka hilang 2/3 imannya. Gitu. Nah, jadi jangan kita menghormati orang karena pangkatnya atau karena hartanya. Tawadhu kepada orang bukan menghormati ya. Tawadhu kepada orang. Tawadhu itu nang Gusti Allah. Jangan merendahkan diri kepada orang karena jabatan atau karena hartanya. Apalagi minta dihormati atau menjadikan orang lain merendahkan diri kepada kita, naudzubillah. Wayah tarizu lan ngrekso min nafsihi saking awak dhewe ne. Wayaqifu lan sapa wong iku wayah tarizu min nafsihi. Orang berilmu itu kudu njaga awake. Wayaqifu amma askala alaihi lan mandek ngadeg ala amma sangi barang askala kang miskil kang repot alaihi ngatasi ma. Ya problem dirinya itu di manage gitu. Seharusnya orang berilmu itu seperti itu. Wasabi'u lan utawi kang nomor 7 ayakuna yen to ana apa ta'wiluhu gumantungi kepasrahan dirinya alim fi jami'i umurihi ing dalam sekabehane urusane alim iku Allah taala ing atase Allah taala.
apa ya, rely on apa ya, sandaran apa panggonan minta tolong. Monggo ibu-ibu terus nggih terus monggo ibu-ibu terus nggih jintekno. Jadi tumpuan permintaan tolong itu harus sepenuhnya kepada Allah. Lah bagaimana bentuknya? Ya ikhtiar gitu loh. Kadang-kadang kita itu wis pasrah nang Gusti Allah tapi gak lapo-lapo. Ya bukan itu. Setelah pasrah tolong sepenuhnya kepada Allah itu dengan ikhtiar gitu. Ta'wil. Ikhtiar maksimal, selebihnya kita sepenuhnya diserahkan Gusti Allah. Jadi ta'wiluhu itu tempat minta tolong. Wastaminu utawi kang nomor 8 la yaj'alu seorang alim, seorang berilmu la yaj'alu orang dadekake sapa alim ilmahu ing ilmune alim sulaman ing pancian apa tangga. Sulaman iku ondo tangga yatawassalu kang bisa tumeka apa sulam bihi kelawan ilmu ilal aghrabid dunyawiyati maring tujuan-tujuan duniawi. Seorang berilmu tidak boleh menjadikan ilmunya jadi batu loncatan apa digancik-ancik jadi pancian untuk kepentingan donya. Bayane min jahin saking pangkat utawa gelar apa kedudukan, au malin utawa bondo, au sum'atin utawa sum'ah popularitas cek terkenal sak kampung misalnya. Sum'ah iku kepingin dirungu wong akeh, kepingin populer. Au syuhratin utawa untuk popularitas. Sum'ah ambek syuhrah itu ya hampir sama nggih. Kepingin kesohor. Au taqaddumin utawa apa? Lek bahasane aku mbalap. Mbalap iku kan ceke ana ning ngarep ngono. Ceke mbalap ala akronihi ing atase kanca-kancane. Ceke paling apa ya? Ceke ketok menonjol di antara yang lain gitu loh. Sak kampung iki sing sarjana mek anakku tok misale niku. Utawa sak generasi iku sing apa sing paling unggul iku iki. Kalau itu memang iya sak kampung saja, tapi tujuan gak masalah. Lah tujuannya kok cek paling populer di sak kampung gitu, itu keliru. Tapi kalau kita dapatkan bukan karena tujuan kita itu efek apa hasil dari apa yang dilakukan. Tapi tidak menjadi tujuan, cek populer, cek terkenal. Tidak boleh menjadikan ilmunya sebagai tangga menuju kepentingan duniawi. Wattasi'u lan kang nomor 9 alla ya'dhuma yen to ora ngagungake abna'ad dunya ing anak-anake donya bil masyi kelawan mlaku ilaihim maring abna'id dunya wal qiyami lan ngadeg lahum krana abna'id dunya. Anake donya sampeyan niku. Illa idza kana kejaba yen to ana apa yu'idham fi dzalika idza kana kan ana iku fi dzalika ing dalam mengkono-mengkono i'dhamu abna'i dunya maslahatun ana kemaslahatane tazidu kang luwih gedhe ala hadhil mafsadati ing atase ikilah kerusakan.
La siyama luweh-luweh ayadhaba yen to budalan sapa alim bi ilmihi kelawan ilmune alim ila makaniman maring panggonane wong ya ta'allamu kang belajar sapa man minhu saking alim wa ingkanal muta'allimu lan senajan muta'alim wong kang belajar iku kabirul qadri gedhe pangkate bal balik yasunu balik itu sebaliknya yasunu njaga sapa alim ilmahu ing ilmune alim kama sona kaya sepadane ngreksa hu ing alim sapa as-salafu ulama salaf as-sholihu kang soleh-soleh. Jadi orang alim dengan keilmuannya jangan mendatangi ini sebenarnya anak donya diterjemah sampean itu apa? Anak dunia. Anak dunia itu begini. Marani wong jangan sampai mengagungkan apa ya istilahnya wong pangkat utawa wong jaya wong apa bahkan yang tadi sudah saya sebutkan itu loh, menghormat bukan karena imannya tapi krono pangkatnya atau krono sajoni atau krono kejayaannya. Kecuali kalau kita itu datang ke mereka itu ono maslahat dan ono kebaikannya. Contohnya alim marani pejabat, bahasa gampangnya kiai marani pejabat. Nah, kalau ini untuk kemaslahatan, ngilingno amar ma'ruf nahi munkar, oke, gitu loh. Tapi jangan sampai sebaliknya, ingin dapat kepentingan donya. Makanya jadi pemimpin itu tidak boleh minta kecuali kalau saya kalau jadi pemimpin akan melakukan amar ma'ruf nahi munkar ini gitu. Kate negor iki kate nggawe program iki nggak sekedar kepengin jadi pemimpin dapat fasilitas itu yang tidak boleh. Terus tidak boleh lagi pergi dengan ilmunya itu ila makaniman yata'allamu minhu marani orang yang dulu belajar pada dia dan sekarang kabirul qadri pangkatnya dukur. Tapi kudu tiru ulama salaf njogo kehormatane guru. Wa akhbaruhum lan utawi pira-pira critane. Jam pinten iki? 12. Oh, sampun nggih. Saya juga menyiapkan anak-anak yang baru Jumatan. Dapat separuh, dapat 9 kurang 11. Banyak cerita ini mungkin tentang guru berilmu, tentang orang berilmu, dalam hal ini kita guru, sebagian dari adab orang berilmu. Kita lanjut insyaallah besok sampai habis ke-20. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum